Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi React Native dan juga Redux. Dan kita akan membuat aplikasi sederhana, yakni adalah aplikasi counter, di mana kita akan membuat dua tombol di sana. Tombol yang satu akan kita gunakan untuk menaikkan counternya, dan tombol yang lain akan kita gunakan untuk mengurangi counternya. Dan ini sangat sederhana, teman-teman. Dan teman-teman, bagi yang baru saja datang di video kali ini, saya biasa berbagi tutorial setiap minggunya tentang pemrograman. Silahkan diikuti dan silahkan menyimak. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu, yakni adalah Visual Studio Code kita, ya. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code yang kita miliki. Dan di sana kita lihat ada beberapa menu di atasnya, dan kita pilih di atasnya, yakni adalah menu terminal. Kemudian kita klik di bagian New Terminal. Oke, di bagian bawah sudah tampil daripada terminal yang akan kita gunakan kali ini. Dan di sana kita arahkan dia ke folder tempat kita akan meletakkan project kita. Dan karena di saya letakkan di D, maka saya arahkan di D dan juga kita masukkan ke folder yang biasa kita gunakan untuk meletakkan project kita. Baik, kita sudah masuk ke folder di mana kita biasa meletakkan project kita, dan di sana kita akan membuat project kita dan kita gunakan perintah yang dimiliki oleh React Native. Kita masukkan dengan menggunakan perintah React Native init, ya, dan diikuti dengan nama project yang akan kita buat. Misalnya di sini kita masukkan project dengan nama yakni adalah Redux. Contoh 01 misalnya, kemudian kita enter saja. Baik, proses melakukan instalasi dari React Native dan inisialisasi project sudah selesai. Dan kita menuju ke lokasi di mana kita meletakkan project kita. Kita masukkan dengan menggunakan CD dan kita arahkan dia ke project yang baru saja kita inisialisasi. Yakni adalah di bagian Redux, kemudian contoh 01. Oke, seperti ini kita sudah masuk ke project React Native kita. Selanjutnya di sini karena kita menggunakan yang namanya Redux, teman-teman, kita perlu install terlebih dahulu, yakni adalah dua package yang kita butuhkan untuk menjalankan Redux di React Native. Dan kita masukkan dengan menggunakan perintah npm, kemudian kita ikuti install, dan di sana kita install dua package yang kita butuhkan, yakni adalah Redux dan juga React Redux seperti ini, kemudian kita enter. Baik, instalasi dari dua package sudah selesai. Kita langsung menjalankan emulator kita di React Native, yakni adalah React Native Run Android seperti ini, kemudian kita enter. Baik, emulator sudah selesai untuk dibuat dan juga ini adalah tampilan awal dari project yang akan kita gunakan. Kita minimize saja di bagian terminal ini, kemudian di bagian Visual Studio Code kita arahkan ke folder di mana kita membuat project ini, dan kita arahkan dengan file, kemudian open folder, kemudian kita menuju ke lokasi di mana kita meletakkan project kita. Kemudian kita select folder. Baik, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code kita di bagian folder tempat kita meletakkan project kita. Baik, di sini kita akan membuat dua file terlebih dahulu ya. Kita akan membuat dua file, yakni adalah file yang pertama kita berikan nama yakni adalah counter.js. Yang berikutnya yang kita buat adalah file depan.js seperti ini. Oke, dua file ini akan kita gunakan di project kita kali ini, di mana yang depan.js ini akan melakukan pemanggilan dari script yang kita jalankan di bagian counter.js. Jadi counter.js ini akan menyimpan komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membuat project counter ini. Sedangkan depan.js ini akan digunakan hanya untuk memanggil dari yang namanya counter.js. Nah, kita langsung saja mulai dengan yang namanya depan.js ini. Kita melakukan pemanggilan beberapa komponen dan kita gunakan snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code ya. Kita masukkan rn, kemudian kita enter. Sama di bagian counter juga kita masukkan, yakni adalah rnfe, kemudian kita enter. Maka dia akan melakukan import beberapa komponen yang akan kita gunakan di bagian React Native ini. Kita mulai dengan melakukan pengeditan di bagian counter.js ini. Misalnya di sini di bagian teks kita masukkan tulisan yakni adalah hello, seperti ini. Kemudian kita menuju ke bagian depan.js ini.
Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa depan.js ini hanya akan digunakan untuk memanggil yang namanya counter ya. Ini kita hilangkan saja. Kemudian kita gantikan dengan import counter dan kita dapatkan dia dari from counter seperti ini. Kemudian di bagian return ini kita hilangkan view dan juga teksnya kita hilangkan. Oke, sudah kita hilangkan. Kemudian di sini kita tinggal panggil yang namanya counter tadi. Counter. Oke, seperti ini. Dia akan memanggil dari counter yang kita buat. Nah, selanjutnya karena ini adalah tampilan ya, di bagian emulator ini adalah tampilan dari default yang disiapkan oleh React Native, maka kita ubah dia tampilannya sehingga dia akan mengarah ke depan.js ini, dan kita ubah dia di bagian index.js ini. Kita klik di sini. Kita lihat di sini dia masih mengarah ke bagian app ya. Di sini kita hilangkan saja. Kemudian kita arahkan dia ke depan. Oke, seperti ini. Maka dia akan mereload dari emulator yang kita miliki dan akan menampilkan pesan hello. Dan pesan hello ini adalah tampilan dari depan.js yang memanggil counter.js. Ini kita minimize dulu. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian counter.js ini dulu ya. Baik, di bagian counter.js kita perlu melakukan import dulu, ya ini adalah touchable opacity kita masukkan. Touchable opacity kita masukkan. Dan berikutnya di bagian view ini kita lakukan editing untuk dia styling ya, styling dari view ini. Dan kita masukkan ya ini adalah style. Kemudian di sini kita masukkan styling dari yang namanya view ya. Kita ubah dengan flex 1. Kemudian kita align item, kita pilih yang center. Kemudian justify content, kita juga ubah ke center ya. Sehingga dia akan menuju ke tengah dari lokasi kita. Oke, kita lihat dia sudah menuju ke bagian tengah di sini. Baik, berikutnya di sini kita ubah juga untuk yang teks ini dia biar bisa ukurannya lebih besar ya. Sorry. Oke, kita ubah ukurannya menjadi 50 sehingga akan tampak besar ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan membuat 2 tombol ya. Kita akan buat tombol di bagian di dalam view ini. Sehingga di bagian kiri dia akan menyimpan tombol untuk mengurangi counternya. Dan di sebelah kanan akan menyimpan proses dan fungsi sehingga dia bisa menambahkan counternya. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Kita masukkan, ya ini adalah komponen touchable opacity seperti ini. Kemudian di dalamnya kita masukkan teks. Minus ya, sehingga dia akan menyimpan untuk yang minus. Oke, berikutnya di sini kita atur dulu untuk yang bagian touchable opacity kita berikan style ya. Style background color kita berikan warna sehingga dia bisa tampak lebih kelihatan ya. 456 backgroundnya kita berikan persen crash DDD sampai 6 kali. Kemudian di sini kita berikan padding bottomnya 5 saja, kemudian padding topnya juga 5, kemudian padding left kita berikan misalnya 20, dan padding right kita berikan juga ukurannya adalah 20. Kita coba lihat. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita perlu ubah untuk yang bagian view ini sehingga dia akan tampilnya mendatar ya, sehingga berbentuk seperti kolom, dan kita gunakan yakni adalah flex direction dan kita berikan dia row ya, sehingga dia akan berbentuk kolom seperti ini. Baik. Berikutnya di bagian teks di hello ini kita perlu edit dulu sehingga dia biar ada jedanya ya. Kita masukkan dengan menggunakan margin left. Kita berikan misalnya jaraknya adalah 20 dan di sini margin right kita berikan jaraknya juga 20 seperti ini. Oke. Berikutnya di bagian teks ini kita ubah ukurannya sehingga dia bisa lebih besar ya. Kita masukkan yakni adalah style. Kemudian kita ubah ukuran dari size dari hurufnya menjadi misalnya adalah 30. Oke.
Berikutnya kita copy ini di bagian touchable opacity sampai dengan di bawah ini kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian bawahnya. Dan di bagian minus ini kita ganti dengan positif. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, akan tampil dari layar emulator kita di bagian kiri dia akan menyimpan fungsi, dia bisa mengurangi dari counternya, dan di bagian kanan dia akan berfungsi untuk menaikkan counternya, dan halo ini kita ubah dengan angka kosong misalnya. Oke, dia akan menyimpan angka kosong dan ketika kita klik nantinya, klik positif dia akan menambah, ketika kita klik di bagian negatif dia akan mengurangi dari counternya. Dan kita akan lanjut dengan melakukan pemrosesan di bagian Redux kita. Kita buka di bagian sisi ini, kemudian kita buat folder. Kita masukkan foldernya misalnya dengan nama Redux seperti ini, kemudian kita enter. Dan di sini kita akan buat 4 file ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita akan menggunakan Redux, biasanya ada 3 komponen yang kita perlukan, yakni adalah action, reducer, dan juga store. Kita buat terlebih dahulu, yakni adalah action.js. Kemudian yang berikutnya adalah reducer.js. Kemudian yang berikutnya adalah store.js seperti ini. Ya, kita sudah buat 3 file di bagian Redux ini ya. Dan kita buat satu lagi, yakni adalah tipe.js. Oke, seperti ini. Kita sudah membuat 4 file ya di bagian dalam Redux ini, yakni adalah action.js, reducer.js, dan juga store.js, serta tipe.js ya. Kita mulai pengeditan kita di bagian tipe.js ini, kita lakukan terlebih dahulu, yaitu adalah export const tambah. Kita masukkan, yakni adalah tambah, ini adalah proses yang akan kita gunakan. Dan berikutnya adalah export const kurang ya. Kita masukkan, yakni adalah kurang ya. Dia akan menyimpan tipe-tipe aksi yang akan kita gunakan di Redux kita ya. Kita inisialisasi di bagian tipe.js ini. Yang pertama kita export dulu const, konstantanya adalah tambah, kemudian konstantanya berikutnya adalah kurang. Nah, kalau misalnya ini sudah, kita menuju ke bagian action. Kita coba lihat action di mana tempatnya. Action. Oke. Kita menuju ke bagian action. Di bagian action ini kita akan import terlebih dahulu tipe yang tadi kita sudah buat ya. Kita lakukan dengan menggunakan import from. Kita cari lokasi dari yang namanya tipe. Oke, ini. Kemudian kita import 2 komponen yang tadi kita buat. 2 konstanta yang kita buat tadi. Tambah dan juga kurang. Oke, berikutnya kita lakukan proses untuk melakukan ekspor konstantanya. Misalnya di sini kita masukkan actionnya adalah tambah counter. Dimana di tambah counter ini dia akan memerlukan parameter, yakni adalah counter. Dan tipenya adalah tambah ya. Ini adalah tambah. Dan data yang akan dilewatkan adalah counter. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita masukkan const berikutnya, yakni adalah export const kurang counter misalnya. Dan parameter yang kita masukkan adalah counter. Dan di sana kita masukkan tipenya adalah kurang. Dan data yang dilewatkan adalah counter. Oke, seperti ini ya. Kita sudah membuat mengedit bagian action.js ini, di mana yang pertama kita lakukan import tipe yang tadi kita sudah siapkan ya. Ada tipe tambah dan juga ada tipe kurang. Dan di bagian dalam dari action juga kita masukkan konstanta dari tambah counter, di mana tambah counter ini akan dipanggil di bagian counter.js kita nantinya. Dia semacam fungsi yang nanti akan dipanggil di bagian counter.js, di mana dia memerlukan parameter yakni adalah counter. Dan di dalam fungsi tersebut dia akan melakukan proses di mana diberitahukan bahwa tipenya adalah tambah dan data yang dilewatkan adalah counter. Itu juga di bagian kurang counter ini dia memerlukan parameter yakni adalah counter dan tipenya adalah kurang dan data yang dilewatkan adalah counter. Oke, kita sudah membuat bagian action.js. Kemudian kita menuju ke bagian reducer ini. Di bagian reducer sama, kita perlu yang pertama melakukan import terlebih dahulu tipe aksi tadi, yakni adalah import from.
Kemudian kita masukkan yakni adalah tipe. Kemudian di sini kita masukkan tambah dan berikutnya adalah kurang. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya di bagian reducer ini kita perlu melakukan inisialisasi data dulu ya. Misalnya di sini kita masukkan const init data. Berikutnya kita masukkan yakni adalah counternya adalah kosong. Jadi default counternya pertama kali adalah kosong. Kemudian berikutnya di bagian reducer ini kita akan masukkan proses untuk reducer counter ya. Kita masukkan dengan cara export const. Misalnya kita berikan nama reducer counter state ya. State kita masukkan default datanya dari init data dan kita masukkan berikutnya adalah action. Jadi karena kita menggunakan reducer, dua parameter yang diperlukan di dalam reducer ini adalah state, yakni adalah data awalnya, dan action itu adalah aksi yang dilakukan terhadap Redux kita ya. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Kemudian berikutnya di dalam reducer counter ini kita lakukan proses switch ya. Switch. Dan yang akan dijadikan switch adalah action.type ya. Tipenya apa? Maka di sana akan dilakukan switch apakah case ya, tambah, maka ketika case tambah dia akan misalnya di sini kita masukkan dulu konsolnya, console log biar dia kelihatan prosesnya sampai apa. Misalnya di sini kita masukkan tambah counter. Berikutnya kita return state. Kemudian berikutnya ya ini adalah counternya kita masukkan action data tambah 1 seperti ini. Baik, di bagian case tambah ini dia pertama hanya untuk menampilkan di konsol saja, sehingga ketika dia diklik ataupun ada aksi terhadapnya, dia akan mengeluarkan log di bagian konsol kita. Nah, berikutnya dia akan melakukan perbandingan antara state yang sebelumnya dengan yang akan kita tambahkan ya. Di sini adalah operator spread teman-teman ya, operator spread. Kemudian di sini di bagian counter ini dia akan menambahkan data yang sebelumnya ditambahkan dengan 1 ya di bagian case tambah. Nah, berikutnya kita masukkan juga untuk yang case kurang. Kurang. Kemudian di sini kita masukkan console.log ya. Untuk memastikan bahwa datanya memang benar-benar dipanggil. Kita masukkan kurang counter seperti ini. Kemudian kita return state. Kemudian di bagian ini kita masukkan counter, yakni adalah action data kurangi 1 seperti ini. Dan jangan lupa di bagian bawahnya kita masukkan defaultnya ya, default return state. Ya, seperti ini kita sudah selesai di bagian reducer. Sekarang kita menuju ke bagian store ya. Ya, kita menuju ke bagian store di sini. Di bagian store kita perlu melakukan import. Yang pertama kali adalah from Redux. Yang kita import di sini adalah create store ya. Kemudian berikutnya yang kita masukkan yakni adalah reducer tadi kita import juga di sini. From reducer kita import dan yang kita import adalah create store, kita import di sini. Kemudian berikutnya yang kita masukkan adalah pembuatan konstanta store state. Hanya kita masukkan store state di mana merupakan nilai dari yang didapatkan dari create store reducer. Bukan create store di sini. Reducer counter. Dan di sini juga sama, reducer counter. Oke, seperti ini. Kemudian kita export nilainya. Export default store state. Oke. Yang pertama, dia akan melakukan import create store dari paket yang kita miliki, yakni adalah Redux. Berikutnya dimasukkan juga dari reducer tadi. Kita sudah masukkan tadi di bagian reducer tadi, yakni adalah variabel yang namanya reducer counter ya. Dan di mana berikutnya di bagian reducer counter tadi akan dibungkus dengan proses create store ya. Selanjutnya defaultnya akan kita berikan nilai yakni adalah store state.
Nah, kalau misalnya ini kita sudah memasukkan program untuk action, reducer, dan juga store. Sekarang kita menuju ke bagian depan.js terlebih dahulu ya. Oke, kita sudah membuka di bagian depan.js ini. Dan di bagian depan.js ini kita perlu melakukan editing terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita perlu melakukan import ya. Kita melakukan import from React, React Redux. Dan yang kita import di sini adalah provider. Oke, dia adalah package yang disediakan oleh React Redux. Dan setelah provider, kita import yang berikutnya adalah store state dari Redux store. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian return ini kita masukkan, yakni adalah provider, di mana providernya memiliki store, dan nilainya adalah store state. Oke, kita copy, kita hilangkan, kita letakkan di sini. Oke, jadi bagian counter ini dia akan dibungkus dengan provider ya, di mana providernya dia akan memiliki data dari store state, di mana store state ini kita dapatkan tadi nilainya dari bagian store.js ini, dia memiliki sebuah export nilai, yakni adalah store state ya, dan kita edit tadi di bagian depan.js. Setelah selesai kita di bagian depan.js, apakah sudah selesai teman-teman? Belum. Kita perlu edit dulu di bagian counter.js. Oke, kita menuju ke bagian counter.js teman-teman. Nah, di bagian counter.js ini kita juga perlu melakukan editing di datanya sehingga dia bisa untuk menampilkan proses ketika penambahan ataupun pengurangan counter. Yang pertama kita perlu import terlebih dahulu. Import from React Redux. Dan yang akan kita import di sini adalah use dispatch dan juga use selector. Setelah itu kita import yang berikutnya adalah fungsi ataupun aksi-aksi yang tadi kita sudah buat di bagian Redux kita. Redux action. Dan yang kita import di sini adalah tambah counter dan yang berikutnya adalah kurang. Oke, seperti ini. Dan yang kita lihat di sini use dispatch dan juga use selector ini, use dispatch akan digunakan untuk memanggil aksi yang tadi kita buat di bagian action di Redux, dan use selector akan digunakan untuk menentukan store yang akan kita gunakan. Dan di dalam counter ini kita masukkan const dulu dan kita masukkan dispatch misalnya. Dan dia akan memanggil dari yang namanya use dispatch. Kemudian berikutnya kita masukkan yakni adalah const counter. Dan dia merupakan data dari use selector dari data.counter. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya di bagian ini kita sudah mengeluarkan datanya dari counter, kita ubah di sini. Kosong kita ubah menjadi counter. Dan berikutnya di bagian touchable opacity ini kita tambahkan yakni adalah on press, dan kita masukkan yakni adalah perintah dispatch ya, dispatch. Dalamnya kita masukkan fungsi yang tadi kita tambahkan yakni adalah kurang counter, dan parameter yang dimasukkan adalah counter. Oke, kemudian kita menuju ke bagian bawahnya. Di bagian touchable opacity yang bawah kita masukkan yang berikutnya adalah on press juga. Kita buat fungsinya dan kita panggil di sini dispatch tambah counter, dan parameter yang dimasukkan adalah counter. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian misalnya kita langsung coba saja di bagian sini, kita tambahkan di bagian tambah ini. Oke, dia sudah menambahkan 10. Oke. Kemudian kita misalnya kurangi. Oke, dia sudah jalan ya. Sekarang kita coba lihat di bagian konsolnya. Misalnya di sini kita tambahkan, apakah dia akan menambahkan? Nah, teman-teman lihat di sini ya.
Dia melakukan penambahan, artinya proses untuk memanggil dari aksi yang tadi kita buat di bagian Redux sudah terjadi, sehingga dia memanggil console log di sini dia menampilkan di bagian console log. Begitu juga di bagian pengurangan di sini, ketika dia diklik dia akan mengurangi counternya dan ini adalah kerja yang baik antara React Native dan juga Redux, teman-teman. Nah, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Silahkan masukkan di kolom komentar misalnya ada yang kurang. Kita akan berdiskusi misalnya ada yang bisa kita bicarakan lebih lanjut. Silahkan simak videonya, silahkan dibagikan kalau misalnya ada yang dirasakan ada manfaatnya. Silahkan ikuti videonya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.